Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali ketemu di pertemuan kedua, mohon izin karena melihat voting yang dominan perkuliahan dilaksanakan dengan Google Form. Nanti setelah ini silakan Bapak Ibu menyimak video rekaman ini, kemudian tanya jawab silakan bisa ditanyakan di grup. Dan selanjutnya ada ujian akhir ya Bapak Ibu yang harus dikerjakan nantinya sebagai dasar kami melaksanakan UAS. Baik, pada pertemuan kedua kali ini kita membahas kalau kemarin ke pengertian istilah sejarah dan bagaimana pendidikan teknologi kejuruan itu semestinya dituangkan dalam sebuah institusi atau sekolah. Nah, sekarang kita ke profesi ke pendidikan teknologi kejuruan. Baik, mudah-mudahan bisa dilihat. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang pendidikan profesi kejuruan yang dimana Bapak Ibu semua tentunya di sini sudah bekerja dan memiliki profesi, sehingga tidak asing lagi dengan istilah profesi. Bismillah. Pertama, kita mulai dengan pengertian bahwa profesi itu suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi atau dalam liberal art atau science dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual, menurut Webster, New World Dictionary. Di mana profesi itu memenuhi 12 karakteristik, yaitu definition of occupation function atau fungsi okupasi, mastery of theoretical knowledge, kemudian self-enhancement, formal training, pelatihan yang formal, credentialing, creation of a subculture, legal reinforcement, kemudian public acceptance, ethical practice, penalties, relation to other vocation, and terakhir yang ke maaf di sini kurang satu yaitu relation to user of the service. Jadi apapun yang kaitannya pekerjaan dan bisa memberikan sebuah ilmu pengetahuan, memberikan sebuah sikap, memberikan sebuah keterampilan, bisa dikatakan sebagai profesi. Atau ciri profesi yang pertama adalah seorang profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya. Ya, contoh Bapak Ibu bekerja di sekolah, bekerja di perusahaan. Kemudian yang kedua, ia terikat oleh suatu panggilan hidup. Dan dalam hal ini, ia memperlakukan pekerjaannya sebagai seperangkat norma, kepatuhan, dan perilaku. Kita bekerja tentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian kita taat akan aturan yang ada di institusi kita agar kita sendiri bisa memaksimalkan apa yang dapat kita ambil manfaat dari pekerjaan kita. Kemudian ia anggota organisasi profesional yang formal, contoh di guru ada asosiasi, mungkin MKKS, Musyawarah Guru, MGMP, dan lain-lainnya. Kemudian kalau di perusahaan mungkin ada asosiasi profesi dan lain-lain. Kemudian ia menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus. Ya. Contoh kalau ada profesi, itu ada pendidikan profesi guru, pendidikan profesi apoteker, pendidikan profesi dokter, dan lain sebagainya. Kemudian ia terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran pendidikan yang khusus. Dan ada kompetensi khusus. Kalau kita mengenal sekarang kan ada sertifikasi kompetensi. Kemudian terakhir, ia memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali. Itu ciri-ciri profesi. Kemudian, ciri profesi lainnya itu suatu dasar teori sistematis, kewenangan yang diakui oleh klien, ya. Kemudian sanksi dalam pengakuan masyarakat atas kewenangan ini, kode etik yang mengatur hubungan dari orang-orang profesional dengan klien dan teman sejawat, kebudayaan profesi yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol profesi lain. Itu ciri-ciri profesi yang lain. Nah, melakukan profesi
itu biasanya ada disebut sebagai registrasi. Ya. Kalau anggota harus didaftarkan sebagai namanya sebagai suatu lembaga. Artinya misal kita mendirikan sebuah sekolah, mendirikan sebuah CV, PT, perusahaan, itu harus terregistrasi. Kemudian sertifikasi artinya terlisensi atau sebelum terlisensi tersertifikasi dulu artinya pemberian sertifikat yang menunjukkan kewenangan seseorang anggota seperti ijazah atau sekarang tuh ada sertifikasi guru ya, sertifikasi dosen dan lain-lain kalau kaitannya ke individual. Kemudian ada lisensi, yaitu pengaturan yang menetapkan seseorang memperoleh izin dari yang berwajib atau berwenang untuk menjalankan pekerjaannya. Lisensi ini contoh banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin dalam sebuah lembaga ikut, namanya ada mungkin aturan atau lisensi yang harus kita jalani dulu hingga lulus. Atau paling gampang kita seperti uji surat izin mengemudi itu termasuk lisensi, tapi dalam hal ini belum dikatakan profesi, ya, tapi dalam konteksnya hampir sama. Nah, kemudian vokasi di sini atau vokasional, pendidikan vokasi itu sebagai jembatan di mana komunitas dengan pendidikan atau pekerjaan dengan pendidikan itu dapat dihubungkan melalui pendidikan vokasional. Sehingga kalau kita lihat dari sebagian gambar di sebelah kanan dan kiri, itu ada keselarasan atau relevansi antara pekerjaan dengan learning outcome atau yang dibutuhkan ketika setelah lulus. Sehingga kalau prosesnya adalah input, proses output dan outcome atau keberterimaan. Artinya pada level sekolah menengah kejuruan, pada level perguruan tinggi, politeknik, baik itu yang terapan ataupun yang tidak, harus punya keselarasan. Artinya ada mungkin kesamaan kebutuhan dari segi kurikulum disesuaikan agar nantinya keberterimaan di industri itu relevan atau selaras sehingga disebut sebagai learning outcome pada akhirnya nanti. Nah, komunitas di sini bisa kita katakan sebagai lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi yang menerima atau mendimen calon-calon pekerja yang sudah melalui proses tahap pendidikan tadi. Nah, lanjut melihat tantangan abad 21 sekarang, ya, bahwa kita membutuhkan banyak sekali skill ya, Bapak Ibu izin. Bahwa kalau kita hanya mengenal soft skill dan hard skill, di mana hard skill itu kaitan keteknisan, kita bisa memperbaiki sesuatu, memaintain sesuatu, membuat benda. Ada juga soft skill yang bisa kita mempromosikan, mengkomunikasikan, menyampaikan, atau menyelesaikan sebuah masalah dari soft skillnya. Juga ada istilahnya life and career skill, bagaimana dia memiliki keterampilan hidup sepanjang abad atau sepanjang masa. Dari dia awal memiliki tujuan hidup hingga akhir hayatnya disebut life skill. Kemudian ada innovation skill, bagaimana dia selalu memiliki keterampilan untuk berinovasi akan sesuatu. Kemudian kalau di PTI atau di Pendidikan Teknologi Informasi itu ada information media technology skills. Bagaimana sekarang kita harus memiliki keterampilan mencari informasi, membuat sebuah media atau menguasai teknologi disebut dengan ICT skill ya, atau information media technology skills. Nah, itu hal-hal yang menjadi core atau tiga fokus utama abad 21. Nah, kemudian kita bagi lagi, kita telaah satu persatu bahwa dalam hal learning and innovation, dalam hal pembelajaran dan inovasi itu ada kita singkat 4C. Mungkin Bapak Ibu yang di institusi pendidikan sudah mengenal 4C ini ya. Ada critical thinking and problem solving yang C pertama, kemudian creative and innovation
Yang ketiga, komunikasi, artinya mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Yang keempat, kolaborasi atau kerjasama tim. Kemudian dalam hal digital literasi yang harus kita kuasai adalah literasi informasi, artinya kemampuan dalam mengakses informasi yang positif. Kemudian media literasi, kemampuan menggunakan media pembelajaran dan media-media yang lain. Dan literasi ICT atau tadi disebut Information Communication Technology. Kemudian ada career and life. Nah, di dalamnya terdiri atas kemampuan adaptability, kemampuan beradaptasi dan fleksibel akan sesuatu yang berubah. Artinya cepat up to date, cepat menyesuaikan, mengalami pembaharuan. Kemudian berinisiatif atau inisiatif and self direction. Kemudian social and cross-cultural interaction, memiliki hubungan sosial yang baik. Makanya kita disebut sebagai makhluk sosial. Sehat paripurna itu katanya selain sehat lahir batin juga sehat sosial terhadap lingkungan, masyarakat. Kemudian productivity atau produktivitas, selalu berkarya, selalu membuat hal-hal baru. Kemudian leadership atau kepemimpinan. Ini bagian dari learning digital and career di abad skill abad 21. Kemudian kemampuan yang dibutuhkan di masa depan apa? Di sini kita membaginya dalam beberapa kategori literasi. Di mana kita sekarang hidup di era digital, maka saya mengatakannya sebagai digital literasi atau literasi digital. Nah, literasi digital di sini memiliki beberapa poin. Jadi kita turunkan menjadi kurang lebih 5 dengan ketambahan satu yaitu kesadaran global. Yang pertama dimulai dari literasi fungsional, di mana kemampuan memahami dan menyampaikan pikiran melalui berbagai media, termasuk penggunaan gambar, video grafik, bagan, atau literasi visual. Kemudian yang kedua, literasi ilmiah, memahami teori dan penggunaan sains dan matematika. Ada lagi literasi teknologi, yaitu kompeten dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu yakin Bapak Ibu semua sudah mahir dalam berteknologi ya. Buktinya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan manajemen sistem pembelajaran, kemudian mengakses materi, bahkan saya lihat ada apa menggunakan chat GPT ya. Saya sempat melihat kemarin ada beberapa teman menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada literasi informasi, yaitu kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi. Kemudian literasi budaya, yaitu apresiasi atas ragam budaya. Dan yang dimaksud tadi, kesadaran global adalah pemahaman bagaimana bangsa-bangsa, perusahaan, dan masyarakat dunia saling berhubungan. Itu Bapak Ibu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Kemudian ada lagi kebutuhan yang dibutuhkan di masa depan, yaitu inventive thinking atau berpikir keras. Artinya Bapak Ibu berpikir keras di sini tidak yang berpikir siang, pagi, malam, sore ya. Namun yang dimaksud di sini adalah poinnya adalah mampu beradaptasi atau adaptability, curiosity, creativity, dan risk taking, berani mengambil resiko. Artinya kalau pengertiannya adalah adaptability yaitu kemampuan beradaptasi dan mengelola dunia yang kompleks ya, melihat kita fenomena sekarang dan saling bergantung. Curiosity yaitu keingintahuan, artinya kalau bahasa gaulnya dikit-dikit pengen tahu, kepo kalau bahasa anak mudanya. Tapi dalam hal yang positif. Kemudian creativity yaitu kemampuan untuk menggunakan imajinasi untuk mencipta karya baru atau kita sebut dengan kreativitas. Kemudian risk thinking atau berani mengambil resiko itu keberanian dan kemampuan untuk mengambil resiko. Nah, ada terakhir kalau Bapak Ibu pernah dengar HOT. HOT di sini bukan artinya panas, tapi singkatan dari High Order Thinking Skills. Ya, HOT di sini kan ada dulu kita ada low order thinking skill, kita membutuhkan sebuah skill baru yaitu high order thinking skill di mana
itu adalah kemampuan kreatif untuk menyelesaikan masalah atau creative problem solving dan berpikir logis hingga menghasilkan keputusan yang kuat. Kemudian ada effective communication, komunikasi yang efektif. Nah, ini perlu juga dibutuhkan untuk skill masa depan. Di mana di sini dapat bekerja dengan tim atau teaming, kolaborasi, atau mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan efektif dalam sebuah tim, interpersonal skills, kemudian ada social responsibility, bertanggung jawab dan bertindak. Kemudian interaktif komunikasi, yaitu kemudian dalam mencari ilmu mengolah dan meneruskan informasi. Terakhir, high productivity. Kalau kita biasanya productivity, kita harus high productivity, yaitu kemampuan menentukan prioritas, mana yang penting dulu, mana yang bisa ditunda. Mengelola program dan proyek untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan yang menggunakan apa yang dipelajari dalam kelas, dalam konteks kehidupan nyata, sehingga menghasilkan karya yang relevan dan bermutu. Nah, di sini terakhir ada quotes. Hard skill will get an appreciation and interview, but soft skill character will get that person a job. Hard skill itu kalau kita lihat bisa kita telaah dari wawancara, mungkin dari tanya jawab, dari kita menguji. Tapi soft skill atau karakter itu tiap orang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada ada keunikannya masing-masing. Kalau hard skill mungkin tiap orang bisa dilatih hingga maksimal. Misal si A dan si B memiliki kemampuan sebagai contoh membuat sebuah karya rumah atau lukisan yang sama baiknya. Tapi bagaimana soft skill-nya bekerja di balik itu tentu tiap orang memiliki eh, capaian yang berbeda-beda. Itu poinnya. Nah, untuk materi ini nanti ada masih banyak slide selanjutnya. Silakan Bapak Ibu baca. Ya, apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, nanti setelah ini silakan Bapak Ibu juga melihat soal ujian akhir yang dapat Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 1 hari. Nah, jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan bisa japri atau melalui grup. Akan saya jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon izin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan semakin menambah semangat kita untuk tetap belajar, untuk tetap mau berbagi ilmu dan lain. Mudah-mudahan tetap sehat juga Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain pertemuan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.